rumus kebahagiaan ala Martin Seligman. Nah, menurut pandangan awal-awal Martin Seligman, kunci dari kebahagiaan hidup adalah meraih kepuasan hidup. Dan bagaimana cara untuk meraih kepuasan hidup? Itu ada 3 caranya ya. Yang pertama adalah pleasant life, yang kedua adalah good life, dan yang ketiga adalah meaning life. Nah, konsep ini ada di dalam buku Martin Seligman yang judulnya Authentic Happiness. Di masa mendatang, Martin Seligman menyempurnakan, merevisi pandangannya, dan dia tuangkan dalam buku yang berjudul Flourish. Oke, kita bahas satu persatu cara untuk meraih kebahagiaan hidup ala Martin Seligman. Oke, yang pertama adalah pleasant life atau hidup yang menyenangkan. Jadi ini adalah kebahagiaan di level awal, level pertama. Kesenangan ini adalah bentuk kebahagiaan hidup yang sifatnya jangka pendek ya. Jadi kebahagiaannya temporer, sementara. Kita bahagia di sini pada saat ini, pada masa sekarang ini. Dan kecenderungannya manusia membutuhkan kebahagiaan yang sifatnya lebih jangka panjang ya. Tidak cukup cuma dengan hidup yang menyenangkan. Tidak cukup untuk cuma mengejar pleasant life. Level kebahagiaan yang kedua adalah good life, yaitu hidup yang baik, hidup yang memuaskan. Nah, kalau kita sudah mengejar kesenangan, tapi itu sifatnya sementara, jangka pendek, temporer, nah kita membutuhkan kebahagiaan yang levelnya lebih panjang ya, jangka panjang, yaitu good life ini. Nah, untuk meraih good life ini, kita butuh usaha, kita butuh perjuangan, kita butuh melakukan berbagai jerih payah supaya mendapatkan kepuasan hidup ya. Jadi level ini kita bisa awali dengan pertanyaan, apakah hidup saya sudah memuaskan? Nah, walaupun kita menjalani hidup yang kadang susah, kadang senang, kadang sulit, kadang bahagia, nah tapi secara keseluruhan, secara umum, apakah kita merasa hidup kita itu sudah memuaskan? Nah, ini ada di level kedua ya, good life. Usaha untuk mewujudkan level kebahagiaan yang kedua ini, the good life ini, menurut Martin Seligman, yaitu dengan melakukan atau mempraktekkan 6 kebajikan ya. Apa sih 6 kebajikan tersebut? Nah, yang pertama adalah wisdom and knowledge ya. Jadi ini meliputi pengetahuan, kebijaksanaan, kreatif, berpikiran terbuka, kita membuka perspektif. Kemudian yang kedua, courage, yaitu meliputi keberanian, kegigihan kita, kemudian terkait integritas juga. Nah, yang ketiga adalah cinta dan kemanusiaan, jadi meliputi kebaikan, kita bersikap baik, kita bersikap cinta kasih kepada sesama. Kemudian yang keempat adalah keadilan, ini hubungannya dengan kita statusnya sebagai warga negara, kita bersikap fair dalam hal sosial, kita juga punya jiwa kepemimpinan yang baik di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kesederhanaan. Ini urusannya kemampuan mengelola diri, memanage kerendahan hati, kemudian bersikap sederhana dan saling mengasihi. Yang keenam adalah spiritualitas dan transendensi. Jadi kita bersyukur, kita berharap, kita punya sisi spiritualitas, hubungan vertikal ya kepada yang di atas. Level kebahagiaan yang ketiga adalah meaning life, yaitu hidup yang bermakna. Nah, ini adalah level kebahagiaan yang tidak cuma untuk diri sendiri, tapi juga sudah memberi kepada orang lain, melibatkan orang lain, membagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Martin Seligman pernah meriset anak-anak muda di daerahnya. Dia menanyakan apakah anak muda lebih memilih untuk bersenang-senang ataukah untuk melakukan berbagi ya, bakti sosial seperti itu. Dan jawabannya, mayoritas anak muda yang diriset oleh Seligman itu lebih cenderung, lebih memilih untuk melakukan kebaikan ya. Jadi bakti sosial lebih diminati, lebih disukai, lebih diinginkan oleh anak muda di sana. Nah, level kebahagiaan meaning life ini juga bisa menjadi jawaban dari kenapa seseorang itu bisa merasa dirinya hampa, bisa merasa dirinya kosong, atau merasa tak berarti. Karena mungkin saja unsur meaning life ini belum terpenuhi ya. Jadi seseorang itu belum merasa cukup berguna, belum merasa cukup untuk berbagi kepada sesama ya. Jadi selama ini hidupnya lebih
cenderung untuk dirinya sendiri dan kurang untuk keluar membagi kebahagiaan dengan orang lain.